Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ari, selaku dosen pengampu mata kuliah proyek evaluasi proyek, dan selamat sore teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang rencana bisnis seblak prasmanan selera. Sebelum itu, anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama, saya sendiri Diva Daula dengan NIM 1722059. Saya Izati Eka Putri Ardana dengan NIM V1722036. Saya Marzana Dila Abdani dengan NIM V1722039. Saya Oktavia Ramadhani dengan NIM V1722048. Dan saya Sania Asuya Azaro dengan NIM V1722075. Latar belakang, filosofi pemilihan bisnis seblak prasmanan selera ini karena kami berencana untuk membuka bisnis ini di belakang kampus UNS. Nah, sehingga target pasar utama kami adalah mahasiswa. Utamanya adalah mahasiswa dari kampus UNS, ISI, dan Universitas Aisyah. Nah, selain itu, kami juga akan memberikan beberapa keunggulan, diantaranya adalah memakai cabai asli dicampur dengan bubuk cabai premium. Harga seblak bisa disesuaikan dengan budget pembeli karena bersifat prasmanan. Dan juga setiap pembeli 25 free refill minum sebanyak 2 kali. Memberikan 2 pilihan kuah, yaitu kuah seblak dan kuah tom yum. Nah, menurut kami, beberapa penawaran tersebut belum banyak diberikan oleh pesaing, khususnya di wilayah kampus. Lokasi yang kami pilih untuk menjadi tempat seblak prasmanan selera yaitu terletak di Jalan Kabut Jebres, Surakarta, tepatnya di belakang kampus UNS. Alasan kami memilih lokasi tersebut yaitu karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat ramai karena terdapat banyak kos mahasiswa, yang dimana target pasar utama kami adalah mahasiswa. Selain itu, lokasi tersebut juga mudah dijangkau oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Adapun konsep bangunan sendiri, yaitu kami terapkan pada bangunan tersebut adalah lesehan dengan ruangan indoor yang dilengkapi WiFi, musola, dan juga AC. Selanjutnya adalah konsep pendanaan. Izin melanjutkan, yaitu yang pertama ada biaya operasional, yaitu terdiri dari biaya tetap dengan sewa tempat, gas, listrik, air, dan gaji dengan total sebesar Rp13.590.000. Yang kedua ada biaya pemasaran dengan total sebesar Rp100.000. Yang ketiga biaya variabel sebesar Rp16.397.250. Dan dapat disimpulkan bahwa total biaya operasional tetap per bulannya sebesar Rp30.087.250 dan akumulasi per tahun sebesar Rp361.047.000. Lalu ada laporan investasi. Berikut merupakan laporan investasi kami. Jumlah ini kemungkinan dapat berubah dan bertambah tergantung dengan kualitas dan ketahanan barang. Adapun barang yang dibutuhkan antara lain mangkok, sendok, garpu, dan lain-lain. Dengan total biaya sebesar Rp7.604.500. Selanjutnya yaitu proyeksi keuntungan. Nah, di tahun 2024, harga mengalami kenaikan sebesar 10%, dengan total penjualan per bulan Rp37.500.000. Total penjualan per tahunnya Rp450 juta. Di tahun 2025, harga mengalami kenaikan sebesar 10%, dengan total penjualan per bulannya mencapai Rp41.250.000 dan juga total penjualan per tahunnya mencapai Rp495 juta. Di tahun 2026
Harga mengalami kenaikan sebesar 10% dengan total penjualan per bulannya mencapai 45 juta rupiah. Dengan total penjualan per tahunnya 540 juta rupiah. Di tahun 2027, harga mengalami kenaikan sebesar 10% dengan total penjualan mencapai 48.750.000 rupiah dan juga total penjualan per tahunnya mencapai 585 juta rupiah. Di tahun 2028, harga mengalami kenaikan sebesar 10% dengan total penjualan per bulannya mencapai 52.500.000 rupiah dan juga total penjualan per tahunnya mencapai 630 juta rupiah. Total pengeluaran awal buka di tahun 2024 yaitu biaya operasional per tahun mencapai 361.047.000 rupiah. Biaya investasi awal 7.604.500 rupiah dengan total 368.651.500 rupiah. Dan juga keuntungan yaitu hasil penjualan dikurangi dengan biaya operasional. Pada tahun 2024 mencapai per tahunnya 81.348.500 rupiah. Per bulannya 6.779.042 rupiah. Di tahun 2025 per tahunnya mencapai 133.953.000 rupiah. Per bulannya mencapai 11.162.750 rupiah. Pada tahun 2026 per tahunnya mencapai 178.953.000 rupiah. Per bulannya mencapai 14.912.750 rupiah. Di tahun 2027 per tahunnya mencapai 223.953.000 rupiah. Per bulannya mencapai 18.662.750 rupiah. Dan pada tahun 2028 per tahunnya mencapai 268.953.000 rupiah. Per bulannya mencapai 22.412.750 rupiah. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian cash flow. Nah, pada tahun kelima terdapat beberapa fasilitas yang perlu diganti, di antaranya terdapat mangkok, sendok, garpu, wajan, dan lain-lain dengan jumlah total 6.855.500 rupiah. Dengan sinking fund sebesar 1.079.122.42 rupiah per 1 tahun. Selanjutnya terdapat biaya tetap. Biaya tetap sendiri diantaranya terdapat sewa tempat, listrik, air, gaji pegawai dengan jumlah total sebesar 35.650.000 rupiah dan sinking fund sebesar 5.611.656.94 rupiah per tahunnya. Untuk total keseluruhan uang yang harus dicadangkan per tahun selama 5 tahun yaitu dengan jumlah sinking fund sebesar 6.690.779 rupiah. Selanjutnya terdapat pendapatan kotor efektif pada tahun pertama sebesar 450 juta rupiah, tahun kedua 495 juta rupiah, tahun ketiga 540 juta rupiah, tahun keempat 585 juta rupiah, tahun kelima 630 juta rupiah. Selanjutnya terdapat juga biaya pada tahun pertama yaitu 361.047.000 rupiah, tahun kedua 361.047.000 rupiah. Tahun ketiga 361.047.000 rupiah. Tahun keempat 361.047.000 rupiah dan tahun kelima 361.047.000 rupiah.
Selanjutnya, pendapatan bersih pada tahun pertama sebesar Rp88.953. Tahun kedua Rp133.953.000. Tahun ketiga Rp178.953.000. Tahun keempat sebesar Rp223.953.000. Tahun kelima Rp268.953.000. Selanjutnya, terdapat diskon faktor pada tahun pertama sebesar 0,892, tahun kedua 0,797, tahun ketiga 0,711, tahun keempat 0,635, tahun kelima 0,567. Nah, yang terakhir terdapat nilai sekarang pada tahun pertama yaitu sebesar Rp79.422.321. Tahun kedua Rp106.786.511. Tahun ketiga sebesar Rp120.375.211. Pada tahun keempat sebesar Rp142.326.180. Dan tahun kelima atau tahun terakhir sebesar Rp152.611.155. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Octavia. Yang selanjutnya yaitu proyeksi laporan laba rugi pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Untuk yang pertama yaitu pendapatan. Total pendapatan produk per bulan pada tahun 2024 yaitu 37.500.000. Untuk per tahunnya yaitu 450 juta. Untuk 2025 per bulannya sekitar 41.250.000 rupiah. Untuk per tahunnya yaitu 495 juta rupiah. Pada tahun 2026 per bulannya yaitu 45 juta rupiah dan per tahunnya 540 juta rupiah. Pada tahun 2027 untuk per bulannya yaitu 48.750.000 rupiah dan per tahunnya 585 juta rupiah. Dan pada tahun kelima, yaitu tahun 2028, per bulannya mendapatkan 52.500.000 serta per tahunnya 630 juta rupiah. Untuk yang B, yaitu biaya operasional tunai yang mencangkup biaya tetap, biaya variabel, dan biaya pemasaran memiliki total pada tahun 2024 per bulannya yaitu sekitar 30.455.750 rupiah dan per tahunnya 365.469.000. Pada tahun 2025 per bulannya yaitu 30.455.750 rupiah. Lalu per tahunnya yaitu sekitar 365.469.000 rupiah. Lalu pada tahun 2026 yaitu per bulannya sekitar 30.455.750 rupiah dan per tahunnya yaitu 365.469.000 rupiah. Pada tahun 2027 yaitu per bulannya sekitar 30.455.750 rupiah dan per tahunnya 365.469.000 rupiah. Serta pada tahun kelima atau tahun 2028 yaitu per bulannya 30.455.750 rupiah serta per tahunnya 365.469.000 rupiah. Dengan proyeksi laba rugi pada tahun 2024 per bulan yaitu 7.044.250 rupiah serta per tahunnya 84.531.000 rupiah. Pada tahun 2025 per bulannya mendapatkan laba sebanyak 10.794.250 rupiah serta per tahunnya 129.531.000 rupiah. Pada tahun 2026 mendapatkan laba per bulan yaitu 14.544.250 rupiah dengan laba per tahun yaitu 174.531.000 rupiah. Pada tahun 2027 per bulannya mendapatkan laba sekitar 18.294.250 rupiah serta per tahun yaitu 219.531.000
Rp19.531.000. Untuk tahun kelima atau tahun 2028, per bulannya mendapatkan laba sebesar Rp22.044.250, serta laba per tahunnya yaitu Rp264.531.000. Selanjutnya yaitu laporan produk. Untuk perhitungan harga produk sendiri, kami memiliki 3 produk dengan harga yang berbeda, yaitu paket Rp15.000, Rp20.000, dan Rp25.000. Pada tahun 2024 atau tahun pertama berjualan, kami menerapkan harga tetap yaitu Rp15.000, Rp20.000, dan Rp25.000. Setelah itu pada tahun 2025 kami mengalami peningkatan menjadi Rp16.500, Rp22.000, dan Rp27.500. Pada tahun 2026 yaitu kami mengalami peningkatan kembali sebanyak Rp18.000, Rp24.000, dan Rp30.000. Dan pada tahun 2027 kami mengalami peningkatan sebesar Rp19.500, Rp26.000, serta Rp32.500. Dan pada tahun kelima atau tahun 2028 yaitu Rp21.000, Rp28.000, dan Rp35.000. Untuk estimasi kenaikan pembeli sendiri pada tahun 2024 sebesar 0% karena tahun 2024 merupakan tahun awal penjualan dari seblak prasmanan ini. Lalu pada tahun 2025 mengalami kenaikan pembeli sekitar 5%, pada tahun 2026 10%, pada tahun 2027 15%, dan tahun kelima yaitu tahun 2028 sebesar 20%. Untuk estimasi pembeli sendiri pada hari biasa terhitung 269 hari pada tahun 2024 sebesar Rp331.643.836. Pada tahun 2025 Rp364.808.219. Pada tahun 2026 Rp397.972.603. Pada tahun 2027 yaitu sebesar Rp431.136.986 serta tahun 2028 yaitu sebesar Rp457.397.260. Lalu untuk estimasi pada hari Sabtu dan Minggu atau terhitung 96 hari dalam satu tahun pada tahun 2024 sebesar Rp118.305. Untuk tahun 2025 sendiri yaitu Rp130.191.781. Untuk tahun 2026 yaitu sekitar Rp142.227.397. Pada tahun 2027 yaitu Rp153.863.014. Dan pada tahun kelima atau tahun 2028 yaitu sekitar Rp165.998.630 dengan pendapatan dalam tahun 2024 yaitu Rp450 juta, pada tahun 2025 yaitu Rp495 juta, dan 2026 Rp540 juta, lalu 2027 yaitu Rp585 juta, dan yang tahun kelima yaitu Rp625.095.890. Dengan pajak PPh yang diterapkan yaitu 15% setiap tahunnya, pada tahun 2024 mendapatkan pajak sekitar Rp67.500.000, pada tahun 2025 mendapatkan pajak sekitar Rp74.250.000, pada tahun 2026 81 juta, pada tahun ke-2 2027 mendapatkan pajak sekitar Rp87.750.000, dan pada tahun ke-2028 mendapatkan pajak sekitar Rp93.464.384. Untuk pendapatan setelah pajak sendiri, yaitu pendapatan asli dikurangi dengan pajak PPh 15%, mendapatkan Rp380.500.000 pada tahun 2024, Rp420.750.000 pada tahun 2025, Rp459 juta pada tahun 2026, dan Rp497.250 juta pada tahun 2027, serta Rp529.631.507 pada tahun 2028.
Baik, saya akan melanjutkan mengenai cash flow. Yang pertama yaitu penerimaan kas, yaitu total biaya investasi pada tahun 2024 sebesar Rp7.604.500. Dan selanjutnya jumlah pendapatan pada tahun 2024 yaitu 450 juta, dan 2025 495 juta, 2026 540 juta, 2027 585 juta, dan 2028 yaitu sebesar 630 juta. Untuk jumlah penerimaan kas yaitu Rp457.604.500 dan pada tahun 2025 yaitu 495 juta, pada tahun 2026 yaitu 540 juta, pada tahun 2027 585 juta, dan pada tahun 2028 yaitu 630 juta. Yang B yaitu pengeluaran kas. Yang pertama, total biaya investasi pada tahun 2024 sebesar Rp7.604.500. Untuk total biaya tetap yaitu pada tahun 2024 sebesar Rp163.80.000, total biaya pemasaran 1.200.000, total biaya variabel 201.189.000, dan jumlah pengeluaran kas sebesar Rp373.073.500. Pada tahun 2025 yaitu total biaya tetap sebesar Rp163.80.000, total biaya pemasaran 1.200.000, total biaya variabel 201.189.000. Untuk jumlah pengeluaran kas yaitu sebesar Rp365.469.000. Dan pada tahun 2026 yaitu total biaya tetap Rp163.080.000, total biaya pemasaran yaitu Rp1.200.000, total biaya variabel Rp201.189.000, dan jumlah pengeluaran kas yaitu Rp365.469.000. Pada tahun 2027 yaitu total biaya investasi sebesar Rp163.080.000 dan total biaya pemasaran 1.200.000, total biaya variabel Rp201.189.000. Untuk jumlah pengeluaran kas Rp365.469.000. Pada tahun 2028 total biaya tetap yaitu Rp163.80.000, total biaya pemasaran yaitu Rp1.200.000, total biaya variabel yaitu Rp201.189.000. Untuk jumlah pengeluaran kas sebesar Rp365.469.000. Nah, untuk C, kenaikan atau penurunan kas yaitu pada 2024 sebesar Rp84.531.000, pada tahun 2025 Rp129.531.000, tahun 2026 Rp174.531.000. Untuk tahun 2027 Rp219.531.000, 2028 Rp264.531.000. Untuk saldo kas awal yaitu Rp84.531.000, tahun 2025 Rp129.531.000, tahun 2026 sebesar Rp174.531.000, tahun 2027 Rp219.531.000, tahun 2028 sebesar Rp264.531.000. Nah, untuk saldo kas akhir tahun yaitu 2024 yaitu sebesar Rp80.531.000, 2025 sebesar Rp214.662.000, tahun 2026 yaitu Rp388.593.000, tahun 2027 yaitu Rp608.124.000. Untuk tahun kelima yaitu 2028 sebesar Rp872.655.000. Nah, sehingga terdapat kenaikan saldo kas akhir pada tahun 2024 sampai dengan 2025 sebesar
Rp129.531.000. Tahun 2025 sampai dengan 2026 sebar Rp174.531.000. Tahun 2026 sampai dengan 2027 yaitu sebesar Rp211.531.000 dan tahun terakhir yaitu 2027 sampai dengan 2028 sebesar Rp264.531.000. Nah, itu tadi merupakan konsep pendanaan dari bisnis seblak prasmanan kami. Lalu yang selanjutnya yaitu range harga. Kami mematok harga paling rendah Rp8.000 untuk semangkuk seblak original yang berisi telur, kerupuk, mie, dan sayur. Sedangkan untuk topping seblak start from Rp1.000 untuk pembelian lebih besar dari Rp25.000 atau seporsi, kami memberikan 2 kali free refill minum berupa es teh atau orange juice yang dapat dipilih sesuai dengan selera. Selain menyediakan seblak, kami juga berencana untuk menyediakan opsi menu lainnya dengan range harga start from Rp5.000 per porsi, yaitu bakso aci, cirambai, cireng isi ayam suwir, dan lain-lain, serta berbagai pilihan minuman. Untuk yang selanjutnya, yaitu pesaing pasar, kami menyediakan 2 opsi pilihan kuah, yaitu kuah seblak dan kuah tom yum, sedangkan pesaing hanya menyediakan 1 jenis kuah saja. Kami juga menyediakan beberapa pilihan menu lain agar tidak terkesan monoton, yaitu bakso aci, cirambai, cireng isi, cuangki, dan lain-lain. Seperti itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.